Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 495 sampai 496. Bab 495. Berani membunuh semua makhluk hidup. Di mana mata Ye Guan tertuju, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun abu-abu ketat dengan sabuk giok hitam diikatkan di pinggangnya dan kuncir kuda tinggi. Dia memegang pedang hitam besar di bahunya, di tangan kanannya pedangnya sangat besar, lebih lebar dari tubuhnya, dan terlihat sangat tebal dan menakutkan. Ia berdiri di sana. Meski sosoknya langsing dan langsing, ia memiliki aura yang mampu menelan gunung dan sungai. Terutama matanya yang berbintang, yang setajam ujung pedang, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arahnya. Perbaikan pedang, Ye Guan tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan ternyata adalah seorang pendekar pedang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan kultivator pedang untuk pertama kalinya. Biarawati pedang itu juga sedang menatapnya saat ini, dengan rasa penindasan yang tak terlihat di matanya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang suci Xuan Yuan yang baru saja terlempar terbang kembali ke tangannya. Namun, begitu dia mengambil pedang itu, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat, yang langsung menjatuhkannya ribuan kaki. Ye Guan berhenti dan melihat ke bawah ke lengan kanannya. Pada saat ini, seluruh lengan kanannya benar-benar retak, dan terlihat jelas dipenuhi tulang putih. Kekuatan yang sangat menakutkan, mata Ye Guan menyipit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Anda harus tahu bahwa saat ini, dia dan Ao Qian berada dalam keadaan menyatu, berbagi pertahanan Ao Qian. Namun, akibat dari pedang suci Xuan Yuan yang terbang dari lawan mengejutkannya. Pada saat ini, pendekar pedang wanita itu melompat dan bergegas ke depan Ye Guan. Dia memegang pedang raksasa di tangan kanannya dan menebas ke depan. Melihat pedang ini ditebas, Ye Guandun merasa seolah-olah langit akan runtuh, dan rasa tercekik yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan pedang, ekspresi Ye Guan tergerak dan hatinya terkejut. Dia belum pernah merasakan kekuatan pedang yang begitu menakutkan. Tekanan dari kekuatan pedang ini benar-benar menyebabkan pemikiran yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Tentu saja pemikiran ini hanya sekilas dan digantikan oleh semangat juang yang tiada habisnya. Memikirkan Zan, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, 2000 saluran ditumpuk 4 kali berturut-turut. Saat pedang itu keluar, pedang Xuan Yuan bergetar hebat, dan kemudian kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia meledak. Bersikaplah tangguh, tunjuk ke titik, ledakan. Tiba-tiba, ledakan terdengar seperti guntur dari lapangan. Segera setelah itu, gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba meletus dan menyebar hingga puluhan juta kaki jauhnya dalam sekejap ribuan kaki. Semua orang merasa ngeri, kekuatan ini sangat menakutkan. Pria pertama yang hanya jiwanya tersisa merasa seperti lautan badai di dalam hatinya saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, mengerutkan kening pada wanita berjubah abu-abu di kejauhan. Dia tidak mengenal wanita ini, tidak jauh dari sana.
Ye Guan juga terlempar ke belakang sejauh 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Satu pukulan terluka parah. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kultivator pedang wanita di kejauhan. Namun, pada saat ini, ekspresi wanita lain itu setenang air, tanpa cedera apapun. Tidak ada kekuatan yang bisa melawan. Biarpun Ao Kian ditambahkan, dia tidak bisa bertarung. Pendekar pedang wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, Ye Qingqing masih menekan dua dewa langit dan bumi. Benar-benar ditekan, tatapan pendekar pedang wanita itu tertuju pada Ye Qingqing, dan semangat juang melonjak di matanya. Dia ingin melawan pendekar pedang wanita berpakaian hitam lebih dari pendekar pedang muda di depannya. Tentu saja, dia tidak melakukan itu. Misinya kali ini adalah membunuh pelindung muda itu. Pendekar pedang wanita itu mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan gemetar, berubah menjadi cahaya pedang hitam dan menebas ke arah Ye Guan. Bergerak seperti guntur, saat pedang ini dilepaskan, rasanya tak terbendung dan bisa membunuh segalanya. Mata Ye Guan sedikit menyipit, ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Kian, jadilah gila bersamaku sekali. Ao Kian berkata, "Oke." Ye Guan menyeringai, sedikit galak, dan jejak kejelasan terakhir menghilang di matanya. Benar-benar gila, ketika dia memilih untuk menjadi benar-benar gila. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Ye Guan gemetar dan bergegas menuju pendekar pedang wanita itu. Pilih ketangguhan lagi. Faktanya, pada level ini, beberapa yang disebut skill tempur tidak lagi berpengaruh banyak. Persaingannya adalah kecepatan dan kekuatan, Bang. Begitu pedang keduanya bersentuhan, kekuatan mengerikan meledak yang menghancurkan dunia. Kekuatan kuat itu langsung mengguncang mereka berdua dan mereka mundur dengan keras. Namun, pendekar pedang wanita itu hanya mundur 1000 kaki sebelum berhenti mendarat. Saat berikutnya, dia melompat dan menebas Ye Guan di kejauhan lagi dengan pedangnya. Ye Guan, yang belum berhenti, tidak takut menghadapi pedang yang menakutkan ini. Dia memutar pergelangan tangannya dan tubuhnya menjadi ilusi. Waktu dan ruang ditumpangkan. Saat berikutnya, ribuan pedang muncul di depan Ye Guan pada saat yang sama, dan kemudian berkumpul menjadi satu pedang. Bersikaplah tangguh lagi. Ledakan, dua potong cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan keduanya mundur lagi di saat yang sama. Namun, begitu pendekar pedang wanita itu berhenti, dia bergegas menuju Ye Guan lagi dengan pedangnya. Sama seperti itu, satu demi satu pedang, Ye Guan mundur dengan keras. Setiap pedang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang pendekar wanita itu begitu kuat, bahkan jika dia menjadi gila, dia tidak bisa menandinginya. Pedang pendekar wanita itu seperti badai dahsyat, menebas Ye Guan satu demi satu, tanpa memberi Ye Guan kesempatan untuk bernapas. Melihat pemandangan ini, wajah para kemunduran sepanjang masa di lapangan sangat serius. Pedang pendekar pedang wanita ini terbuka dan tertutup, dan setiap pedang memiliki kekuatan untuk membuka dunia level ketika berhadapan dengan pedangnya.
aku tidak tahan memikirkan perlawanan. Perasaan tertindas terlalu berlebihan, seolah merasakan sesuatu. Semua orang memandang Ye Guan. Saat mereka melihat Ye Guan, mereka terkejut. Karena meskipun Ye Guan benar-benar tertekan, dia berhasil bertahan. Saya harus mengatakan, ini keterlaluan. Kekuatan pedang pendekar wanita itu menakutkan bagi mereka hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Namun, sebagai target dari kekuatan pedang ini, Ye Guan benar-benar menahannya. Apakah ini benar-benar anak laki-laki berumur 20 tahun? Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Mereka telah mampu mencapai titik ini, dan mereka semua adalah jenius terbaik di era masing-masing. Adalah umum bagi mereka untuk saling menantang dan seterusnya. Namun, ketika mereka bertemu Ye Guan sekarang, mereka menyadari, apa itu jenius? Ini jenius. Benar-benar baru berusia 20 tahun, jika Anda memberinya lebih banyak waktu. Tidak ada yang berani berpikir mendalam. Wajah pemimpinnya masih muram, tidak hanya muram, tapi juga khusyuk. Kekuatan Ye Guan sedikit di luar dugaannya. Meskipun Ye Guan menggunakan kekuatan darah dan perpaduan benda asing dan monster. Meski begitu, itu sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Guan masih sangat muda. Abad, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa dewa sejati yang legendaris ingin membeli Ye Guan 100 tahun. Jika kejeniusan seperti itu memiliki waktu 100 tahun untuk berkembang, itu akan sangat mengerikan. Harus mati, keseriusan di mata Qi Feng berangsur-angsur berubah menjadi niat membunuh. Bukan hanya dia, tetapi semua pria yang mengalami kemunduran di lapangan juga memiliki niat membunuh di mata mereka. Jelas, semua orang sudah memikirkannya. Namun, mereka tidak mengambil tindakan saat ini bukan karena mereka tidak ingin mengambil tindakan. Tetapi saat ini, mereka tidak dapat melakukan intervensi. Kekuatan pedang wanita itu begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani mendekat. Pergi sekarang hanya akan menimbulkan kekacauan. Alhasil, pertarungan kelompok di lapangan berubah menjadi 1 lawan 1. Ye Guan masih tertekan, dan serangan pendekar pedang wanita itu menjadi semakin mendesak dan sengit, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bernapas. Namun, garis keturunan gilanya semakin kuat, kekuatan garis keturunan gilanya tidak ada habisnya. Selama dia benar-benar gila, dia akan menjadi semakin kuat, tanpa batas atas. Ledakan, pada saat ini, dengan suara ledakan, Ye Guan langsung mundur 100.000 kaki. Di sekelilingnya, cahaya pedang berdarah dan niat pedang berdarah hancur dan musnah. Kali ini, pendekar pedang wanita itu tidak mengambil tindakan lagi. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sejak dia mengambil tindakan sampai sekarang, dia telah mengayunkan 100 pedang. Masing-masing pedang lebih kuat dari yang terakhir. Pria di depannya benar-benar membawa semuanya dengan paksa. Dia terkejut. Khusus untuk garis keturunan gila Ye Guan, dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Di kejauhan, seluruh tubuh Ye Guan berlumuran darah, dan dia memegang pedang suci Xuan Yuan erat-erat di tangan kanannya. Pada saat ini,
pedang suci Xuan Yuan yang semula suci telah berubah menjadi merah darah. Faktanya, keinginannya untuk membunuh tidak terlalu kuat. Jika keinginannya untuk membunuh bisa sekuat keinginan Master Pedang King San, maka garis keturunan gila ini akan menjadi lebih menakutkan. Ketika Master Pedang King San generasi pertama berpikir untuk membunuh, dia benar-benar tidak mengakui kerabatnya dan berani membunuh semua makhluk hidup sampai mereka mati. Dibandingkan dengan generasi pertama Master Pedang berbaju biru, dua generasi terakhir Master Garis Keturunan Iblis Gila sebenarnya tidak memiliki niat membunuh yang cukup. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pendekar pedang wanita di kejauhan. Matanya seperti lautan darah, sangat menakutkan. Sosok Ye Guan bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menyerang di depan pembudidaya pedang wanita. Pendekar pedang wanita itu tiba-tiba memblokir pedangnya secara horizontal, dan kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang raksasa di tangannya, dan suara pedang bergema terus-menerus di sekitarnya. Bang! Sepotong cahaya pedang berdarah tiba-tiba meletus di depan pendekar pedang wanita itu. Tapi itu ditekan oleh kekuatan pedangnya dalam sekejap. Di saat yang sama, pedangnya juga menahan pedang menakutkan Ye Guan tanpa mundur setengah langkah. Pendekar pedang wanita itu tiba-tiba maju ke depan dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pendekar pedang wanita itu tiba-tiba melompat dan menebas dengan pedangnya. Ye Guan mengangkat pedangnya ke mistar gawang. Bang! Ye Guan langsung mundur puluhan ribu kaki. Pada saat ini, pendekar pedang wanita itu datang lagi. Saat pedangnya jatuh, sepertinya pedang itu dapat memotong galaksi di alam semesta menjadi berkeping-keping, dan auranya yang kuat membuat semua time retrograde yang jaraknya ratusan ribu kaki berubah warna. Apakah wanita ini serius menghadapi pedang yang menakutkan ini? Ye Guan tiba-tiba meraung, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, ribuan pedang terpotong dari depannya. Namun, itu belum berakhir saat ribuan pedang ini itu terpotong. Tubuh Ye Guan menjadi ilusi lagi, dan kemudian ribuan pedang terpotong lagi. Dua superposisi ruang dan waktu berturut-turut. Ketika superposisi ruang waktu kedua ini dilakukan, tubuh Ye Guan terkoyak sedikit demi sedikit, darah berceceran, dan akan meledak sepenuhnya. Namun, pada saat ini, sepotong baju besi Dewa Naga Emas tiba-tiba menyelimuti Ye Guan. Ledakan, saat cahaya pedang meletus, pendekar pedang wanita di depan Ye Guan ditebas ribuan kaki jauhnya. Saat dia berhenti, pedang raksasa di tangannya tiba-tiba retak. Melihat pemandangan ini, wajah para kemunduran waktu di samping tiba-tiba menjadi sangat serius. Pendekar pedang wanita itu melirik pedang raksasa yang retak di tangannya, dan kemudian menatap Ye Guan. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Dua superimposisi ruang dan waktu. Luar biasa. Tapi, bisakah kamu menggunakannya lagi? Setelah mengatakan itu, dia hendak menghunus pedangnya lagi. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit. Di sisi lain, Ye Qingqing tiba-tiba berhenti.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit. Alisnya berkeruta. Ada seseorang di sini lagi. Bab 496. Keduanya terbakar. Jauh di dalam langit, aura yang kuat menyapu seperti semburan, dan dengan munculnya aura yang kuat ini, seluruh langit berbintang mendidih pada saat ini, dan tekanan yang mengerikan melonjak dengan sangat besar. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tercekik olehnya, yang sangat menakutkan. Di seberang Ye Qingqing, dua dewa langit dan bumi tiba-tiba menjadi rileks saat melihat pemandangan ini. Akhirnya sampai di sini, orang-orang yang datang adalah bala bantuan yang mereka minta. Sejak awal pertarungan mereka dengan Ye Qingqing, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan wanita ini sama sekali. Kekuatan wanita ini terlalu keterlaluan. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak dapat bersaing dengannya dengan tegas memilih untuk menelepon seseorang. Untungnya, orang-orang mereka telah tiba, kalau tidak, mereka mungkin mati di tangan pendekar pedang wanita di depan mereka paling lama dalam 2/4 jam. Di bawah tatapan semua orang, seorang pria paruh baya keluar dari udara. Pria paruh baya itu mengenakan jubah panjang, tubuhnya tegak, matanya setajam pedang, dan dia memancarkan aura yang kuat, yang mana setebal lautan. Orang tidak berani melihat secara langsung. Di tangan kanannya, dia memegang cermin perunggu bundar. Tepi cermin perunggu itu diukir dengan tanda berwarna darah yang tidak diketahui dan aneh, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan gelap yang samar. Benda suci tingkat penciptaan, melihat orang itu datang, banyak kemunduran di lapangan mengerutkan kening. Pada saat ini, seseorang di antara penonton berseru, "Cermin kuno bawaan, ini adalah kaisar cermin kuno dari 50 miliar tahun yang lalu." Kaisar cermin kuno, mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Kaisar cermin kuno, pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar waktu. Dalam sejarah yang luas, ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena pembangkit tenaga listrik ini berasal dari era yang berbeda, banyak dari pembangkit tenaga listrik teratas tidak diketahui sampai munculnya daftar waktu yang dibuat oleh sekte masa lalu manusia dalam 50 miliar tahun terakhir. Daftar ini sangat otoritatif karena para ahli top di dalamnya disertifikasi secara pribadi oleh sekte-sekte sebelumnya. Siapapun yang bisa masuk dalam daftar berarti dia tidak hanya menjadi yang teratas di zamannya sendiri, tetapi juga akan menjadi yang teratas dalam 50 miliar tahun terakhir. Kaisar cermin kuno adalah orang kuat dalam daftar waktu. Dalam daftar usia ini, kecuali 3 teratas, sisanya tidak diberi peringkat, sehingga kekuatan semua orang kuat di bawah 3 teratas tidak diketahui. Pendekar pedang wanita juga merupakan orang yang kuat di time ranking, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengenali identitasnya. Dengan kemunculan Kaisar Cermin Kuno, ekspresi orang-orang yang telah melawan arus selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi rileks, dan akhirnya akan segera berakhir. Meskipun Ye Guan ditekan oleh pendekar pedang wanita, mereka menemukan bahwa Ye Guan menjadi lebih kuat di setiap pertarungan. Dia memukul semakin keras, ini sungguh keterlaluan.
Yang terpenting pendekar pedang wanita berbaju hitam terus menekan kedua dewa langit dan bumi. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Karena jika pendekar pedang wanita berbaju hitam membunuh kedua dewa langit dan bumi, lalu siapa di lapangan bisa menolak wanita ini? Begitu tidak ada lagi pengekangan dari dua dewa langit dan bumi, wanita ini akan dibunuh. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menebas ke arah dua dewa langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua dewa langit dan bumi tiba-tiba berubah. Mereka secara alami mengetahui tujuan Ye Qingqing. Wanita ini ingin menyingkirkan mereka berdua terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkan Ye Guan. Setelah memikirkan hal ini, mereka berdua dengan tegas memilih mundur, daripada dengan paksa menolak pedang Ye Qingqing. Tertawa, pedang Ye Qingqing langsung menebas ke udara. Pada saat ini, Kaisar Cermin Kuno tiba-tiba bergetar, melayang ke udara, dan mengangkat tinggi cermin kuno bawaan. Cermin kuno bawaan di tangannya bergetar hebat, dan kemudian, seberkas cahaya perunggu meledak darinya dan langsung menuju ke daunnya berwarna hijau di kejauhan. Ye Qingqing, yang ingin terus mengejar dua dewa langit dan bumi, tiba-tiba berbalik, menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang bergoyang. Tertawa, serangan pedang ini benar-benar merobek berkas cahaya perunggu menjadi beberapa bagian. Melihat ini, mata Kaisar Cermin Kuno tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut. Pedang wanita ini sangat menakutkan. Pada saat ini, tidak ada lagi rasa jijik di hatinya. Pada saat ini, penguasa surgawi agung di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kaisar Cermin Kuno, bunuh Ye Guan." Bunuh Ye Guan. Mendengar ini, Kaisar Gujing menundukkan kepalanya dan menatap Ye Guan, yang berlumuran darah tidak jauh di bawah. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya tembaga dan menembak ke arah Ye Guan. Dan hampir di saat yang sama, pendekar pedang wanita yang memegang pedang raksasa tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Ye Guan. Kalahkan Ye Guan, wanita dengan rok hitam bukanlah target mereka. Target sebenarnya adalah Ye Guan. Orang ini dipilih oleh Tuhan yang benar. Melihat target mereka adalah Ye Guan, mata Ye Qingqing langsung menjadi dingin, dan dia hendak menghentikannya. Tetapi pada saat ini, dua aura menakutkan datang dari belakangnya. Dua dewa langit dan bumi. Bagi dua dewa langit dan bumi, yang harus mereka lakukan hanyalah menahan Ye Qingqing. Melihat dua dewa langit dan bumi, Ye Qingqing tiba-tiba menjadi marah, keluar. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, dengan serangan pedang ini, dua dewa langit dan bumi langsung ditebas puluhan ribu kaki jauhnya. Namun, pada saat ini, Kaisar Bawaan dan pendekar pedang wanita telah mencapai Ye Guan. Pada saat ini, tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi, dan ribuan pedang tiba-tiba terbang di depannya. Waktu dan ruang ditumpangkan, kali ini, dia masih melapisinya dua kali. Ia belum pernah mengambil tindakan sebelumnya. Ia hanya menunggu, karena terdapat pohon keramat alami, sehingga ia dapat segera memulihkan tubuhnya. Saat ini, tubuhnya telah pulih sepenuhnya, cukup.
Saat Ye Guan menghunus pedangnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya, dan gelombang kejut yang kuat langsung mengguncang ketiga orang itu ke tanah dan mendorong mereka kembali dengan keras. Dalam sekejap, Ye Guan telah mundur ke jarak lebih dari 100.000 kaki, dan segera setelah dia berhenti, baju besi Dewa Naga Emas di wajahnya benar-benar retak, dan kilaunya dengan cepat meredup. Jejak darah perlahan mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Satu pukulan terluka parah. Pada saat ini, Kaisar Cermin Kuno dan kultivator pedang wanita tiba-tiba menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, dua kekuatan menakutkan menyapu lapangan dan langsung menuju ke Ye Guan. Melihat pemandangan ini, para kemunduran di lapangan mengepalkan tangan mereka erat-erat dan tampak gugup. Jika tidak ada kecelakaan, Ye Guan pasti akan mati kali ini, karena saat ini mereka dapat melihat bahwa Ye Guan telah mencapai batas kemampuannya. Namun, mereka juga sangat gugup karena pemuda di depan mereka terlalu banyak memberikan kejutan. Garis keturunan gila Ye Guan sangat kuat, dan semakin kuat, juga dibantu oleh pohon suci alami dan pohon asli, dan bahkan energi spiritual. Dalam keadaan ini, sangat sulit baginya untuk mati, kecuali kekuatan itu langsung membunuhnya. Pada saat ini, kekuatan kultivator pedang wanita dan kaisar bawaan sudah cukup untuk membunuhnya. Keduanya bergabung, dan Ye Guan tidak bisa menahannya sama sekali. Saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Sekarat, tiba-tiba, semburan api keluar dari tubuhnya, bakar tubuhnya, dan hampir di saat yang bersamaan, nyala api lain keluar dari tubuhnya. Ao Kian membakar tubuhnya, keduanya membakar tubuh mereka pada saat bersamaan. Ledakan, aura kedua orang itu langsung melonjak dengan liar. Wajah Ye Guan sangat ganas. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang berdarah untuk membunuh mereka. Pedangnya keluar berdengung, suara ribuan pedang tiba-tiba terdengar serempak, dan kemudian, cahaya pedang berdarah menebas. Ledakan, begitu cahaya pedang berdarah muncul, mereka bertiga mundur pada saat yang sama. Dan gelombang kejut kekuatan yang dilancarkan oleh tiga kekuatan besar menyebar hingga puluhan juta kaki dalam sekejap, dan sekelompok orang kuat yang mengalami kemunduran waktu mereka terpengaruh satu demi satu dan mundur dengan keras untuk menghindari serangan tajam dari ketiga orang ini. Di kejauhan, ketika Ye Guan berhenti, niat pedang dan aura darah di sekitar tubuhnya terus menghilang, dan tidak ada pemulihan dimanapun di tubuhnya. Mengaktifkan garis keturunan iblis gila bukanlah melakukan overdrive pada dirinya sendiri, karena itu adalah kekuatan yang terkandung dalam garis keturunan, dan dia hanya mengeluarkannya untuk digunakan. Namun, membakar tubuh fisik benar-benar menguras tubuhnya secara berlebihan. Tapi dia tidak punya pilihan saat ini. Di kejauhan, Kaisar Gujing memandang Ye Guan dengan tatapan serius di matanya. Pendekar pedang muda di depannya mengejutkannya. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda sungguh luar biasa. Dan terlebih lagi, semakin terkutuklah hal itu. Begitu orang-orang seperti itu tumbuh dan mempertahankan jalan tersebut,
Itu akan menjadi bencana bagi mereka yang melawan arus di tahun-tahun ini. Satu dewa sejati menekan mereka dan membuat mereka tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jika dewa sejati lainnya datang. Setelah membaca ini, niat membunuh muncul di mata Kaisar Cermin Kuno. Lakukan. Begitu suara itu turun, keduanya menghilang dari tempatnya pada saat yang bersamaan. Dua kekuatan kuat tiba-tiba menyapu lapangan dan langsung menuju ke Ye Guan. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit, dan kemudian, energi pedang setinggi 10.000 kaki tiba-tiba jatuh dari langit, langsung membunuh dua Kaisar Cermin Kuno. Melihat pemandangan ini, ekspresi Kaisar Gujing dan Kaisar Gujing sedikit berubah, dan mereka segera mengambil tindakan untuk melawan. Ledakan, saat gelombang cahaya pedang meledak, kedua Kaisar Cermin Kuno itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ye Qingqing bergegas ke depan Ye Guan. Ye Guan secara naluriah ingin mengambil tindakan. Kekuatan pedang Ye Qing langsung menyelimutinya. Lalu dia mengangkat bahunya dan gemetar, dan terbang ke kejauhan menara kecil. Tertawa, dari ujung cakrawala, cahaya keemasan tiba-tiba terbang dan menghilang ke alis Ye Guan. Melihat Ye Qingtang dan Ye Guan hendak melarikan diri, wajah pendekar pedang wanita dan Kaisar Cermin Kuno di kejauhan tiba-tiba berubah. Kaisar Cermin Kuno segera berteriak dengan marah. Kemana harus pergi? Saat suara itu jatuh, sosoknya bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya tembaga yang melesat ke arah Ye Qingqing dan yang lainnya. Di kejauhan, Ye Qingqing tiba-tiba berbalik, niat membunuh muncul di matanya, dan dia menebas dengan pedang di tangan gioknya. Tertawa, waktu dan ruang terkoyak seketika. Ledakan, cahaya perunggu langsung dipotong-potong, dan Kaisar Cermin Kuno sendiri terlempar dalam sekejap. Tetapi saat berikutnya, pedang raksasa tiba-tiba menyerang di depan Ye Qingqing. Ye Qingqing sedikit menyipitkan matanya dan menahan pedangnya. Ledakan, dua sinar cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan kedua wanita itu, dan pendekar pedang wanita itu mundur ribuan kaki dalam sekejap. Setelah berhenti, pendekar pedang wanita itu menatap Ye Qingqing. Matanya sedikit menyipit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dia benar-benar kalah dalam pertarungan pedang ini. Ye Qingqing tidak memperhatikan kultivator pedang wanita. Dia melihat ke arah Ye Guan di sampingnya. Karena penindasan kekuatan pedangnya dan fakta bahwa periode kegilaannya tidak terlalu lama, mata Ye Guan kembali jernih saat ini. Ye Qingqing tidak mengatakan apa-apa. Dia menahannya ke depan dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, di langit yang jauh, Kaisar Cermin Kuno tiba-tiba mengangkat cermin kuno bawaan di tangannya, dan seberkas cahaya perunggu tiba-tiba melonjak. Dari cermin kuno bawaan, dia keluar dan langsung menuju Ye Qingqing dan mereka berdua. Dia sangat cepat dan tiba di depan Ye Qingqing dalam sekejap mata. Ye Qingqing mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan, cahaya perunggu dari cermin kuno langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Tetapi cahaya perunggu itu tidak ada habisnya. Satu demi satu, cahaya itu ditembakkan dan mengenai pedang Ye Qingqing dengan ganas bunuh dia di depan Ye Qingqing. Cahaya dingin melintas di mata Ye Qingqing,
Dia berteriak pelan dan menusuk ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Ledakan, cahaya pedang yang kuat tiba-tiba meledak. Pendekar pedang wanita itu memegang erat pedang raksasa itu dengan kedua tangannya dan menurunkan pedang Ye Qingqing, menolak untuk memberikan 1 inci pun. Pada saat yang sama, seberkas cahaya perunggu kembali menyerang di depan Ye Qingqing. Kedua kekuatan berkumpul dan langsung mendorong Ye Qingqing dan Ye Guan mundur dengan kasar. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di lapangan, dan kemudian, sebuah tombak tiba-tiba melesat ke kanan Ye Qingqing. Tembakan ini secepat guntur. Setelah menyadari pemandangan ini, wajah Giok Ye King berubah sedikit. Pada saat ini, dia melindungi Ye Guan dan menekan garis keturunan gila Ye Guan. Selain itu, pendekar pedang wanita dan kaisar cermin kuno menahannya pikirkan bagaimana cara menahan serangan senjata ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba memblokir sisi Ye Qingqing. Sebelum dia bisa menghunus pedangnya, tombak itu menusuk langsung ke dadanya. Tepat ketika tombak itu hendak menembus tubuhnya dan menusuk Ye Qingqing, tangan Ye Guan tiba-tiba menggenggam gagangnya tombak, dan niat pedang serta darah gila melonjak keluar dari tubuhnya, menekan kekuatan tombak. Ketika Ye Qingqing melihat adegan ini, dia langsung marah. Rambutnya ditutupi rambut hitam, wajahnya garang, matanya hampir meledak. Kamu ingin menjadi gila? Bersambung.